Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'alim, tadzakkar wa tazkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah. Wa ilal huda wa dalala ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal idam al-khal, rawahu Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal turzaquna wa tunsaruna illa bidu'afaikum, rawahu al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un, rawahu Muslim. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di malam hari ini Allah kembali mengumpulkan kita dalam perkumpulan yang insyaallah mendatangkan keberkahan juga rahmat untuk kita semuanya. Saat ini kita mengkaji daripada kitab Mukhtarul Hadis, tepatnya pada hadis ke-49, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal idam al-khal. Nabi bilang sebaik-baiknya lauk itu cuka, kata Rasulullah. Di sini ada beberapa hal penting hadirin yang bisa kita petik daripada hadis ini, menunjukkan bahwasanya kehidupan Rasulullah amatlah sederhana. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kehidupan yang mewah, yang segala macam fasilitas terpenuhi. Yaitu Rasulullah hidup dalam keadaan seperti ini, kata Rasulullah, ni'mal idam al-khal. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Ini asbabul wurudnya hadirin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke salah satu rumah istrinya dan berkata, kata Rasulullah, afikumul ghada, adakah makan siang? Maka sang istri pun membawakan roti hadirin, tanpa ada lauk, hanya roti. Maka Nabi pun bertanya, aindakil idam, apakah ada lauk? Maka sang istri pun spontanitas, karena memang di rumah tidak ada apa-apa melainkan cuma cuka, terucap dengan lisannya, ada cuka doang ya Rasulullah. Kata Nabi, hatil khal, kata Nabi, bawakan kemari cuka. Maka cuka pun dihadapkan ke Nabi, kemudian roti Nabi pun dicelupkan ke dalam cuka, kemudian dimakan oleh Rasulullah. Nabi katakan, ni'mal idam al khal, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. So, lihat hadirin, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kehidupan Nabi sangatlah sederhana, tapi tidak pernah ada keluh kesah. Yang ada Rasulullah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Padahal kalau kita bayangkan Bapak makan roti pakai cuka, apa enaknya? Kita kalau makan roti pakai cuka, mendingan roti tawar nggak pakai apa-apa ya. Tapi pakai cuka, Nabi makan ini menunjukkan hal penting hadirin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun keadaannya seperti ini tidak mengeluh, yang ada dia mengatakan ni'mal idam, sebaik-baiknya lauk. Menunjukkan apa? Menunjukkan tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ayuhal mukmin sudah sepatutnya harus selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan sulit. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini gak pernah putus. Bahkan sebesar-besarnya musibah, sebesar-besarnya bala dan bencana yang diberikan Allah kepada hambanya, kalau mau dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada dia, itu bala gak ada apa-apanya. Banyakkan nikmatnya. Sekarang kalau kita mau ukur Bapak Ibu sekalian, masa sehat sama masa sakit kita banyakkan mana? Sehat kita. Kalau dihitung sakit 1 minggu, 2 minggu, tapi sehat bertahun-tahun. Kadang-kadang manusia ini lupa dengan nikmat yang banyak, hanya mendapatkan sedikit musibah.
mendapatkan sedikit ujian dari Allah, lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Nabi mengajarkan kepada kita ayuhal mukmin, dalam keadaan sulit jangan pernah melupakan nikmat dari Allah. Maka dinyatakan ni'mal idam al-khal, walaupun dalam keadaan yang terlihat sangat miskin, terlihat sangat sederhana, tapi enggak menutupi bagaimana rasa syukurnya Nabi Muhammad atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi nikmat yang Allah berikan ini enggak bisa dihitung. Beda dengan bencana, Pak. Kalau musibah bisa dihitung, ya. Tapi coba kalau nikmat Allah, Allah bilang dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung nikmat Allah, niscaya kalian enggak bakal mampu. Allah enggak bilang dalam Al-Qur'an wa in ta'uddu bala Allah, ya. Allah enggak bilang kalau kalian coba menghitung balaku, kalau kalian menghitung musibah yang aku berikan, enggak, hadirin. Kenapa? Sebab yang namanya musibah bencana bisa dihitung. Tapi nikmat dari Allah, subhanallah, ya. Kita bisa hidup saat ini, ya. Ini kita bisa berada di dalam masjid hingga saat ini, hadirin. Ini coba kita bayangkan, ya. Kalau seandainya waktu kita lahir ke muka bumi tidak ada orang tua yang mau mengurus kita, ya Allah, ya. Kalau orang tua kita, ya, waktu kita lahir orang tua kita atau tidak ada manusia yang bakal ngurus kita, bagaimana kita nggak mungkin hidup hingga saat ini. Tapi Allah aturkan. Bahkan ada, hadirin, ya, seorang wanita yang melahirkan kemudian meninggal dunia. Anaknya belum lagi bisa disusui, orang tuanya sudah meninggal dunia, tapi anaknya bisa hidup. Kenapa? Allah aturkan yang bakal mengurus ini bayi. Allah bikin ada orang-orang yang bakal memperhatikan ini bayi hingga tumbuh remaja, dewasa dan tua, wahakadha. Nah, begitu juga kita, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nikmat demi nikmat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiran wa batinan. Allah liputi buat kalian nikmat zahir dan batin. Zahir kita penuh dengan nikmat, batin kita juga penuh dengan nikmat. Fisik kita yang lahiriah nampak dengan mata ini penuh dengan nikmat, maupun juga organ tubuh bagian dalam kita. Dan semua yang terdapat di dalam tubuh kita merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba kalau seandainya darah diberhentikan mengalir sesaat aja sama Allah, ya, ini kan darah kan mengalir terus, Pak. Jantung tuh memompa terus, ya, memompa darah. Ya, itu darah keliling tuh setiap harinya. Coba kalau seandainya ini aliran darah yang mengalir di tubuh kita, Allah hentikan 1 menit saja, ya Allah, gimana ya keadaan kita, ya? Kalau Allah hentikan saja fungsi ginjal kita yang menyaring daripada makanan dan minuman kita, ya, Allah hentikan fungsinya, libur 1 menit, gimana rasanya? Allah berhentikan fungsi paru kita 1 menit saja, diistirahatkan oleh Allah 1 menit. Bagaimana keadaan kita? Tapi subhanallah, dari sejak lahir hingga saat ini itu nggak ada yang libur-liburnya, hadirin, ya. Beda kalau orang kerja di pabrik, ini tanggal 1 Januari kayak sekarang banyak yang tutup, ya, pada libur semuanya. Apalagi libur panjang dari tanggal 23 hingga tanggal berapa, entah sampai tanggal berapa, libur panjang. Coba kalau organ tubuh kita dibikin libur panjang juga sama Allah. La haula wala quwwata illa billah. Artinya, hadirin, nikmat yang Allah berikan ini luar biasa. Tinggal tugas kita syukuri nikmat Allah, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mau mensyukuri nikmatku, la azidannakum, niscaya akan aku tambahkan, kata Allah. Di sini, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita kaji dalam ilmu bahasa Arab, kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan la in syakartum la azidannakum, kalimat in syakartum, ada innya di sini, ini namanya syartiyah, syarat, ya. Syarat butuh jawab, ya. Jadi kalau seandainya Allah katakan in syakartum azidukum, kalau kalian syukur atas nikmatku, aku tambahkan, cukup, Pak. Kita yakin Allah nggak bakal berdusta.
Kita yakin Allah nggak mungkin berbohong. Allah pasti menjalankan janjinya. Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan nikmat, ini udah cukup bagi kita. Tapi Allah menambahkan dalam kalimat azidukum dengan huruf taukid, huruf yang memastikan dan menjelaskan, meyakinkan kita lagi. Yaitu apa? Dengan harful lam. Allah nyatakan la azi, ada lamnya tambahan di situ, dan ditambahkan nun taukid at-takilah la azidannakum. Arti udah benar-benar Allah bilang kalian udah nggak usah ragu, tidak usah khawatir. Kalau kalian bisa bersyukur atas nikmatku, aku yang bakal menambahkan nikmat buat kalian. Lihat. Ya. Jadi hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, tugas kita nih Pak, tinggal syukurin doang. Nih fasilitas Allah kasih, nikmat Allah berikan kepada kita, tugas kita syukuri. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dinyatakan oleh ulama, fungsi daripada bersyukur atas nikmat Allah itu dua. Yang pertama, melanggengkan itu nikmat sehingga tidak dicabut oleh Allah. Dan yang kedua, ditambahkan nikmat yang sudah ada dengan nikmat yang baru lagi. Ya, jadi nikmat yang ada nggak dicabut, yang kedua ditambahkan lagi di atasnya. Ini fungsi daripada bersyukur kepada Allah. Kemudian sebaliknya, wala in kafartum, tapi jikalau kalian kufur nikmat, ya, arti kufur nikmat di sini Bapak, yaitu nikmat digunakan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi sebaliknya. Nikmat digunakan buat maksiat, nikmat digunakan buat melanggar perintah Allah, nikmat digunakan untuk hal yang diharamkan Allah. Maka yang seperti ini, lihat ancaman Allah. Allah nyatakan inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, jadi ini hadis mengajarkan kepada kita, bersyukurlah kepada Allah dalam segala keadaan. Dalam keadaan senang kita bersyukur, bahkan dalam keadaan sedih pun ingat-ingat nikmat yang Allah berikan, biar kita juga bersyukur kepada Allah. Makanya di Hadramaut sana hadirin, mereka tuh mengamalkan sunnah, ya. Mengamalkan sunnah Nabi itu, ciri-ciri orang mukmin sejati itu Pak adalah orang yang bersyukur kepada Allah, yahmadunallaha fis sarra'i wad dharra. Yahmadunallah, mereka mengucapkan hamdalah baik dalam keadaan bahagia ataupun dalam kesulitan. Selalu ucapannya alhamdulillah. Ya. Jadi mereka itu kalau seandainya dapat nikmat, mereka bilang alhamdulillah. Kalau lagi kena musibah, mereka bilang alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Makanya kalau di sana tuh bedain kalimat hamdalahnya Pak. Di Hadramaut sana, kalau hamdalah nunjukin karena nikmat, dia bilang alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, atau cukup alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah atau alhamdulillah ala hadhihi ni'mah ini menunjukkan ini orang lagi bersyukur, berarti lagi dapat nikmat. Tapi kalau dia bilang alhamdulillah ala kulli hal, berarti ini orang lagi kena musibah. Jadi kalau ditanya, gimana kabar ente? Alhamdulillah, berarti sehat. Ya. Berarti sehat nih orang. Tapi kalau gimana kabarnya ente? Alhamdulillah ada ala kulli hal, berarti lagi sakit hadirin. Ya. Jadi patokannya gitu aja. Kalau ada tambahan ala kulli hal, berarti lagi ngalamin musibah. Sebab memang ini ciri-ciri orang yang beriman, yahmadunallah, memuji Allah fi sarra dalam keadaan bahagia, wa fi dharra dan dalam kesulitan. Hakada. Makanya kita juga ini menunjukkan bahwasanya jangan pernah berhenti memuji Allah. Ada pernah terjadi di masanya Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu wa ardhah, seorang ulama besar, orang saleh. Ya. Beliau hadirin ketika sedang berjalan masuk ke dalam satu pasar di suatu daerah. Sebab nih Ibrahim bin Adham Pak, ya, adalah orang yang nggak pernah tinggal menetap di satu tempat, selalu pindah-pindah. Artinya orang yang berusaha lari dari popularitas. Terkenal di satu kampung, pindah ke kampung sebelah.
Dikenal di kampung yang situ, pindah lagi ke kampung yang lain. Sehingga orang-orang lebih banyak mengenal nama Ibrahim bin Adham, cuman nggak tahu mukanya yang mana. Sehingga ini beliau ambil kesempatan bisa pindah kemana-mana. Kalau zaman kita nggak bisa kayak begini ya. Zaman medsos segala macam. Kadang orang Pak yang bukan siapa-siapa bisa terkenal. Asal eksis aja di media sosial terkenal dia ya. Tapi makanya Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu wa ardhah, untung beliau hidup bukan di zaman medsos. Jadi dia bisa pindah dari satu tempat ke tempat sebelah, kampung sebelah lagi, pindah terus begitu. Sekali waktu dia masuk ke dalam satu kampung, masuk ke dalam pasar, di tengah pasar ada satu orang tua renta duduk di pinggir jalan, matanya buta, lumpuh badannya dan terkena penyakit kusta. Itu bagian tubuhnya rontok sedikit demi sedikit hadirin. Tapi lisannya gak pernah berhenti mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ngucapin hamdalahnya bukan kayak orang kesakitan. Ngucapin hamdalahnya kayak orang sedang bahagia. Ibrahim bin Adham heran lihat orang kayak begini. Kata Ibrahim bin Adham, ini orang ngucapin Alhamdulillah dengan rasa syukur bahagia. Padahal kalau dilihat keadaannya, ya Allah, kondisinya sangat memprihatinkan. Rumah nggak punya, duduk di pinggir jalan, tidak ada keluarga yang mengurus dan merawatnya. Anggota tubuhnya rontok sedikit demi sedikit, matanya buta. Tapi kok bisa bilang Alhamdulillah dengan nikmatnya. Sampai akhirnya Ibrahim bin Adham pun mendekat, pengen tahu, ini apa yang disyukuri sama dia. Orang kalau dalam keadaan kayak gini, yang ada cuma bisa mengeluh doang ya. Ngerasa dirinya orang paling susah sedunia. Tapi ini orang kok merasa seperti orang paling bahagia sedunia. Maka mendekat Ibrahim bin Adham. Waktu mendekat, dia pun mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sang orang tua buta ini pun mengikuti asal suara, dia memalingkan wajah ke arah suara tersebut. Kemudian menjawab salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ibrahim bin Adham. Terkejut Ibrahim. Ini matanya buta gimana bisa kenal sama saya? Orang yang melek aja gak kenal sama saya, ini orang buta bisa kenal sama saya. Kata Ibrahim bin Adham, duduk. Ibrahim bin Adham sudah punya firasat, ini bukan orang sembarangan. Pertama, dalam keadaan begini ngucapin Alhamdulillah aja, ini udah menunjukkan nih orang yang spesial pastinya. Duduk Ibrahim bin Adham. Dia bilang, Galia Fulan, saya ingin bertanya. Engkau ucapkan hamdalah dari tadi dengan penuh nikmat, seakan-akan kau mendapatkan nikmat, padahal kondisimu seperti ini. Rumah tidak punya, terkena penyakit yang menakutkan, matamu buta tidak melihat, tidak ada yang merawatmu. Kenapa kau ucapkan hamdalah? Dia bilang, ya Ibrahim, walaupun mata saya tidak bisa melihat, walaupun kaki saya tidak bisa lagi berjalan, walaupun saya tidak punya tempat tinggal untuk bernaung dan keluarga yang merawat saya, dan terkena penyakit seperti ini, tapi saya bersyukur masih diizinkan oleh Allah mengucapkan zikir dengan lidahku ini, dan hatiku masih diizinkan oleh Allah untuk selalu beriman kepadanya. Ada nikmat yang Allah berikan kepada saya. Lihat. Artinya ini orang Pak, kalau kita pikir-pikir, kita udah prihatin, mungkin melihatnya doang, dia tinggal netes air mata kita. Tapi dia melihat bukan masalahnya, bukan musibahnya, yang diingat nikmat yang Allah berikan kepada dia. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita ini baru terkena musibah sedikit langsung kalap, langsung panik. Kenapa? Sebab kita lupa dengan nikmat. Yang kita ingat cuma musibah, yang kita ingat cuma bencana. Tapi coba kalau kita ingat nikmat, maka kita bakal mengatakan musibah yang diberikan Allah kecil, tidak banyak. Nikmat yang Allah berikan lebih banyak kepada saya, sebagaimana yang diucapkan oleh orang tua ini. Wahakadha. Terakhir Ibrahim bin Adham pun bertanya kepada orang ini, "Kataib orang tua, lalu bagaimana kau kenal saya ini Ibrahim bin Adham?" Maka orang tua ini pun mengatakan, "Ya Ibrahim, ingatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam hadis bahwasanya arwahnya seorang muslim itu adalah saling bersaudara satu dengan yang lainnya.
dan saling pernah berjumpa di alam arwah sebelum Allah lahirkan ke muka bumi. Maka barang siapa yang saling berjumpa di sana, saling sapa di alam arwah, maka dia bakal saling kenal di dalam dunia. Dan barang siapa yang saling berpaling di alam arwah, maka di dunia pun tidak saling kenal satu dengan yang lainnya. Kayak kita nih Bapak, saya dengan Ibu semua yang hadir saat ini. Ini menunjukkan kita dulu pernah kumpul di alam arwah. Maka sekarang kita bisa kenal, saling pandang, saling dengar nasihat, saling dengar ucapan. Ini menunjukkan kita pernah berjumpa dulu. Adapun orang-orang yang berjalan lalu lalang di depan kita dan di sekitar kita, yang kita cuma bertemu mungkin sekali seumur hidup, ini menunjukkan di alam arwah kita cuma bertemu cuma nggak saling sapa satu dengan yang lainnya. Maka cuman masalahnya Bapak, kita udah lupa. Cuman nih orang soleh ingat, dia bilang aneh ingat kita dulu sering ngobrol ya Ibrahim bin Adham di alam arwah. Mungkin dia lupa, aneh masih ingat katanya. So lihat Allah. Makanya hadirin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, alastu birabbikum qalu bala. Hanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ketika Allah nyatakan alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Ini Allah serukan hadirin bukan kepada manusia kala itu belum dilahirkan. Tapi Allah sampaikan ini di alam arwah. Ketika Allah sebutkan, lihat tafsir, ketika Allah nyatakan alastu birabbikum qalu bala, kita menjawab bala, iya engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Ini pertanyaan ditanyakan oleh Allah di alam arwah dan kita jawab pun juga di alam arwah. Allah gambarkan dalam Al-Qur'an. Makanya Allah ingatkan kita. Bukankah kalian dahulu pernah meyakini aku adalah Tuhan kalian, lalu kenapa kalian ingkari aku, kata Allah. Ini Allah sampaikan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Allah katakan, hei orang-orang yang tidak beriman kepadaku, bukankah dulu kalian, waktu aku tanya pada kalian, alastu birabbikum, bukankah saya Tuhan kalian? Kalian menjawab, iya engkau adalah Tuhan kami. Lalu kenapa sewaktu lahir ke muka bumi ini kalian ingkar kepadaku, kata Allah. Wahakadha. Jadi intinya ini khitab Allah serukan kepada kita di alam arwah. Makanya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, selesai dibangun, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Ibrahim. Allah nyatakan adzin finnas, adzin finnas bil hajj, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Allah nyatakan, ya Ibrahim, nadi finnas, sampaikan, serukan kepada manusia bil hajj, serukan mereka untuk pergi haji. Nabi Ibrahim bingung, Pak. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabb, saat ini yang di depan Ka'bah cuma saya sama Nabi Ismail. Padang pasir, hadirin dulu kota Mekah itu. Jadi Ka'bah itu adalah bangunan pertama yang dibangun di kota Mekah. Saat itu belum ada orang. Tapi Allah katakan kepada Nabi Ibrahim, sampaikan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji. Nabi Ibrahim pun berkata, ya Rabb, saya kalau berteriak suara saya sampai mana? Tidak mungkin semua orang bisa dengar. Maka Allah pun mengatakan, alaika binida wa alainal balag. Tugas engkau cuma berseru ya Ibrahim. Tugas engkau cuma jalankan perintah aja, teriak, ayo ayuhan nas, ayo pergi haji. Yang nyampaikan suaramu bukan engkau tapi aku, kata Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim pun berseru di atas Ka'bah, mengatakan, ayuhan nas, innallaha bana baitan fahujjuh. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah bangun Ka'bah, ayo laksanakan haji kemari. Maka suaranya Nabi Ibrahim disampaikan oleh Allah ke alam arwah. Sehingga mereka yang mengucapkan kalimat labbaik satu kali, maka kata ulama tafsir, dia bakal bisa melakukan ibadah haji satu kali di muka bumi ini. Yang bilang 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali. Wahakadha. Jadi intinya syahid di sini hadirin, hadza alam arwah, kembali kepada kisah tadi Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Taib. Jadi yang pertama kita bisa petik dari hadis ini,
pentingnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun terlihat sebenarnya sedikit tapi sebenarnya pada hakikatnya banyak sekali. Yang kedua hadirin, bisa kita ambil kesimpulan pula dan kita petik dari hadis ini sifat harmonisnya kehidupan rumah tangganya Rasulullah. Lihat, coba kalau kita Pak, kalau pulang dari kerjaan nyampe rumah, nanya ada makanan nggak? Ada tuh roti tawar. Pakai apa? Pakai cuka. Kira-kira gimana gitu Pak? Dia bilang astagfirullah. Saya udah kerja capek, dikasih cuma roti pakai cuka, apa enaknya? Gitu mungkin ngomel hadirin sama istri kita. Tapi lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bisa menjaga hati sang istri. Dan sang istri juga waktu melihat kayak begini Pak, ya Allah, gimana nggak makin jatuh cinta sama Rasulullah? Gimana nggak makin sayang sama Nabi Muhammad? Nggak ngeluh. Ya. Dalam keadaan apapun, dihidangkan nasi roti dengan cuka dimakan sama Rasulullah. Coba lihat. Maka di sini juga sebagian ulama bilang hadirin, sebagian ulama bilang, bahwasanya yang dilakukan Rasulullah ini tujuannya adalah juga untuk menghibur sang istri. Sebab jujur seperti saya sampaikan dari awal, roti pakai cuka nggak ada enaknya. Ini cuma cukanya bukan cuka Palembang Bu ya. Kalau cuka Palembang masih ada manis-manisnya enak ya. Ini cuka ya cuka beneran asam. Artinya nggak ada enak-enaknya. Cuman Nabi tahu bagaimana mengambil hati sang istri. Bisa membahagiakan sang istri walaupun dalam keadaan sulit. Coba kalau seandainya Pak, kita ini hidup, kalau seandainya ada orang hidup sangat miskin, susah luar biasa. Yang ada cuma nasi sama garam. Seperti cerita orang-orang tua kita dulu. Dulu pada masa-masa sulit itu makan nasi cuma pakai garam doang. Jadi coba ketika dihidangkan nasi sama garam, kemudian waktu dia mencicipi, dia katakan subhanallah, enak betul rasanya nasi ini. Kira-kira yang tadinya sedih bahagia enggak? Bahagia. Yang tadi ngerasa ya Allah hidup kita susah betul, hidup kita sangat sengsara. Tahu sang suami makan dengan lahap, kemudian masya Allah enak banget ini nasi, nikmat bener rasanya. Maka rasa sedih itu bakal hilang Pak. Yang timbul cuma rasa bahagia. Nah ini yang diinginkan Rasulullah SAW. Dia bikin sang istri sehingga tidak merasa sedih, tidak merasa susah, yang ada hidupnya bahagia. Nah ini hal yang sangat penting juga dalam kehidupan rumah tangga kita. Makanya hadirin, di dalam syariat Islam, di dalam ajaran Islam, kita tidak dianjurkan, bahkan sangat dilarang untuk menghina makanan. Ngomentarin makanan, kalau bisa kasih komentar yang baik-baik aja. Terus kalau ente nggak suka, jangan dikomentarin kata Rasul. Kalau ente nggak suka, jangan dimakan. Selesai. Jangan kita makan, wah rasanya nggak enak nih. Ini istri saya nih nggak tahu kenapa kok masak hari ini kebanyakan garamnya. Kok masak kebanyakan ini. Jadi hal yang nggak perlu dibuka hadirin. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW kalau dihidangkan makanan, yang Nabi suka Nabi makan, yang Nabi nggak suka Nabi nggak komentar, ditinggal. Sampai Nabi pernah mengingatkan kata Rasulullah, la tu'ibut ta'am, jangan menjelek-jelekkan makanan yang ada di depan kalian. Jangan kalian menjelek-jelekkan makanan. Dia bilang ini makanannya kagak enak rasanya. Ini rasanya seperti ini. Khalas. Apalagi kalau orang ngasih kepada kita, Pak. Orang bawain hadiah buat kita makanan. Kalau kita, Pak, cobain. Kita tahu rasanya kurang enak. Maka hendaknya jangan kita kasih komentar yang buruk kepada dia. Kita cukup bilang, Masya Allah, terima kasih banyak. Selesai udah. Cukup dia bahagia. Ini makanan mau kita makan lagi silahkan. Mau kita berikan pada orang lain juga silahkan. Jangan di depan mukanya kita komentarin ya. Dikasih nih orang udah tulus buatkan makanan. Dihidangkan kepada kita nyicipin, waduh. Rasanya keaseman kayaknya ya.
kayaknya garamnya kebanyakan yang dinaruh. Ya Allah, sedihnya gimana itu orang ya. Ini kalau orang lain, gimana kalau istri kita hadirin? Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, lihat gimana cara kehidupan rumah tangganya Rasulullah. Makanya kalau kita contoh hidup Nabi kayak begini Pak, ya Allah, harmonis rumah tangga kita. Nikmat rasanya. Hakata. Dan juga kalau ada yang bilang, "Beb, tapi itu kan berbohong." Artinya gimana untuk menghibur sang istri kita berbohong? Kata ulama, kalau berbohong demi menjaga keharmonisan rumah tangga nggak jadi masalah hadirin. Ya. Yang penting makin harmonis, bukan berbohong hal yang buruk ya. Tapi berbohong untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Contoh, ketika istrinya bikin masakan untuk dia, contohnya nasi goreng hadirin. Masakan nasi goreng kita, masakan nasi goreng istri kita standar, standar dihidangkan. Cuman kita ingin menghibur hati sang istri kita. Apa yang kita ucapkan? Masya Allah, ini nasi goreng gak pernah rasakan nikmat seperti ini di dunia ini. Ini nasi goreng paling nikmat sedunia. Masya Allah. Padahal kalau diukur dengan tukang nasi goreng pinggir jalan kalah jauh hadirin ya. Cuman lihat bagaimana dia bisa menghibur sang istri, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakata. Kemudian juga, dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika Rasulullah melihat Siti Aisyah seperti dalam keadaan sumpek atau bagaimana gitu. Nabi datang ingin menghibur Siti Aisyah. Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, ayo kita balapan lari," kata Rasulullah. Sebab Siti Aisyah Bu, memang usianya jauh lebih muda dibandingkan Rasulullah, sehingga Nabi pun ingin menghiburnya dengan hiburan yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda. Makanya kalau Nabi menghibur Siti Khadijah nggak diajak lari hadirin ya, nggak dibikin balapan lari. Tapi untuk Siti Aisyah, untuk menghiburnya dengan hiburan yang biasa diterima oleh anak-anak seusia beliau. Sehingga Siti Aisyah dibilang sama Nabi, "Ya Aisyah, ayo kita balapan lari, siapa menang siapa kalah." Kata Siti Aisyah, "Oh baik ya Rasulullah." Maka mulai balapan lari hadirin. Tentunya rumah Nabi bukan rumah yang luas, sehingga rumah yang kecil, tapi Nabi ingin menghibur sang istri. Maka begitu mulai balap lari, tentunya kita tahu jawabannya siapa yang menang siapa yang kalah ya. Rasulullah pasti menang. Jangankan larinya Nabi Bu, jalannya Nabi Muhammad aja itu kalau orang pengen nandingin mesti lari-lari kecil dulu pengen barengin jalannya Rasulullah. Nabi kalau jalan ka'annahu yanhattu min sabab fayafutu syari'ul masyi min ghairi khabab. Nabi kalau jalan kayak jalan di turunan. Jadi orang kalau pengen barengin Nabi Muhammad itu mesti lari-lari kecil dulu, pelan-pelan dilari-lari kecil biar bisa barengin jalannya Nabi Muhammad. Ini baru jalannya Nabi. Gimana larinya Rasulullah coba? Nah Siti Aisyah diajakin balapan lari. "Ayo Aisyah balapan lari." "Ayo ya Rasulullah." Baru sebentar Nabi udah finish. Siti Aisyah cemberut hadirin. Kata Nabi, "Aisyah, ayo," kata Nabi, "ulang yang kedua kali. Mungkin tadi ente belum siap, ente udah lari duluan." Dia bilang, "Iya ya Rasulullah." Kata Nabi, "Ayo kita ulang yang kedua kali." Pas diulang yang kedua kali hadirin, baru mulai lari, Nabi pura-pura jatuh, Siti Aisyah lari duluan menang, Siti Aisyah lompat kegirangan Siti Aisyah. Bahagia, Nabi tersenyum. Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, seri ya, satu sama saya dengan engkau," kata Rasulullah. Coba lihat hadirin. Artinya apa yang dilakukan Rasulullah? Pura-pura jatuh begini, tujuannya untuk menghibur sang pasangannya. Maka ini pun juga salah satu yang diambil oleh ulama, ni'mal idam al-khal. Ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut untuk menghibur daripada sang istri atau juga membuat keharmonisan hidup rumah tangga. Dan kalau kita lihat dari segi kesehatan, tentu banyak lagi manfaat dan faedah daripada al-khal, daripada cuka. Hal-hal tersebut juga kalau kita mau petik lebih dalam lagi, dikupas oleh para ulama-ulama hadis, ulama-ulama kedokteran dan lain-lainnya, manfaat daripada cuka. Maka Nabi pun mengatakan ni'mal idam al-khal, sebaik-baik lauk adalah cuka. Adapun